Oh ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mencoba perdana feeder Wirawiri Surabaya ya, dari Embong Malang menuju Pasar Kembang. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jadi sekarang itu di Surabaya ada feeder namanya Wirawiri. Diresmikan kalau nggak salah hari Jumat kemarin ya. Nah, feeder ini itu menghubungkan tempat-tempat di Surabaya yang tidak dilalui oleh Trans Semanggi Surabaya atau Surabaya Bus. Kalau kita ke beberapa tempat tersebut, itu biasanya kan nggak ada angkutan umum ya. Nah, sekarang sudah ada feedernya. Ini awalnya itu aku mau naik feeder yang ke arah Ngagel ya. Tapi ternyata di TIJ itu belum nemu-nemu. Akhirnya temanku WA, coba yang di Embong Malang itu banyak tadi tak lihat. Katanya gitu. Akhirnya ini aku dari Embong Malang mau ke Pasar Kembang. Nah, ketika aku turun dari Surabaya Bus rute R1 ya, ternyata sudah banyak feeder yang terparkir di halte Embong Malang. Bahkan ini busnya tidak bisa sampai di haltenya ya. Ini aku turun. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf ini agak silap ya karena apa namanya ada kesalahan teknis ya, mohon maaf. Nah, ini adalah feedernya. Jadi ini adalah di halte Embong Malang ya, di halte Embong Malang. Kemudian ini aku mau mencoba masuk ya, tetapi ternyata salah ya. Jadi bukan di sini letaknya, tetapi di feeder yang belakangnya. Oh, yang 11. Yang ini Mas. Oh yang ini. Oh iya. Maaf. Oke. Nah ini adalah feeder yang akan aku naiki. Ternyata apa pintunya otomatis ya. Ini aku mau buka tapi nggak boleh sama kondekturnya. Jadi buka dulu. Akhirnya ini sudah dibuka dan masuk. Feeder ini itu menggunakan armada HiAce ya, HiAce dengan kapasitas 14 tempat duduk. Selain HiAce itu ada juga yang menggunakan Grand Max ya dengan kapasitas sekitar 10 tempat duduk atau 10 penumpang. Di dalam feeder ini itu ada beberapa fasilitas seperti ada apar itu, kemudian ada mesin tap untuk e-money ya. Lalu ada layar ya, tempat haltenya itu berasal. Lalu di depan itu sopir dan 2 orang penumpang. Ada AC tentunya ya, dingin, ada sabuk pengaman. Sepintas ini mirip dengan feeder Semarang yang dulu pernah aku naiki. Tapi kalau feeder Semarang itu kalau nggak salah lebih besar ukurannya ya. Kalau nggak salah itu sampai 16 penumpang. Nah ini adalah penampakan di bagian dalamnya. Jadi feeder ini itu yang aku naiki ini itu berangkat dari halte Embong Malang, lalu ke halte Embong Malang Utara, lalu ke jalan Pasar Kembang ya. Dari situ kemudian nanti ke arah Benowo. Jadi feeder ini itu pemberhentian terakhirnya adalah di Terminal Benowo. Nanti aku lampirkan rute feeder ini ya secara lengkap. Oke, ini karena sudah sudah mendekati waktu berangkatnya, akhirnya ini feedernya siap untuk berangkat. Di dalam feeder ini ada 1 orang sopir dan 1 orang kondektur. Kalau kalian itu masih bingung dengan rutenya, kalian bisa tanya kepada kondekturnya atau sopirnya. Katanya haltenya itu yang dekat dengan tujuan kalian di mana. Kalau ini itu aku mau ke Pasar Kembang ya atau ke Sarkem ya. Di situ bisa turun di halte Pasar Kembang. Nanti bisa turun di situ. Terus ini karena ternyata masih belum jalan juga ya. Jadi
eh, apa namanya, kekurangannya feeder ini itu adalah masih belum ada pelacakan aplikasi. Jadi tidak seperti Transsemanggi atau Surabaya Bus. Kita tidak bisa melacak pergerakan feeder ini di mana posisinya ya. Sehingga kalau kita menunggu di tengah jalan itu agak susah, jadi mengira-ira seperti naik angkot biasa. Nah, meski begitu mungkin nanti akan ada aplikasinya. Masih dikembangkan ya kemungkinannya. Jadi kita tunggu saja. Apalagi ya, jadi ini adalah feedernya penampakannya. Sekarang sudah ada 5 rute ya, kalau nggak salah itu ada yang ke Gunung Anyar, kemudian ada yang ke daerah Lontar di belakangnya PTC itu ya. Lalu ini yang ke arah Benowo. Ada juga itu yang ke arah Kayun juga ada. Nanti aku coba. Cuma yang di sini itu adalah tempat permulaan atau tempat terminalnya ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk yang rute dari Embong Malang ke Benowo. Kalian bisa transit dari Surabaya Bus koridor 1 kalau ke arah Pasar Kembang, ke arah Benowo itu di sini transitnya. Ternyata feeder ini itu pemberhentian terakhirnya adalah Stadion GBT. Jadi cukup jauh juga ya, pokoknya di Benowo sana. Nah, nanti dari sini dari Embong Malang itu akan melewati Kedung Doro dulu ya, kemudian ke Kupang Krajan, lalu ke Pasar Kembang. Jadi yang dulu itu dikenal sebagai lokalisasi Gang Doli itu bisa dilewati oleh feeder ini. Nah, kemudian ini adalah tiketnya untuk seminggu ini ya, itu masih gratis. Tapi nanti ada tiket harganya Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Cuma feeder ini terintegrasi dengan Surabaya Bus. Jadi kalau kalian mau transit dengan Surabaya Bus, tinggal tunjukkan tiket feeder kepada kondektur Surabaya Bus atau sebaliknya dari Surabaya Bus ke feeder ini. Berlakunya sama 2 jam ya. Jadi hampir sama dengan Surabaya Bus. Artinya anggap saja ini seperti Surabaya Bus. Tiketnya Rp5.000 ya dengan kris e-money. Itu bisa berlaku 2 jam ya transit. Tapi kalau sampah sepertinya tidak bisa ya, hanya e-money dan kris. Nah, tapi sayangnya feeder ini itu belum terintegrasi pembayarannya dengan Transsemanggi Surabaya. Cuma Transsemanggi Surabaya itu memberi informasi beberapa halte yang bisa digunakan sebagai transit antara feeder dengan bus Transsemanggi, seperti di halte Park and Ride Majeng Sungkono ya, kemudian ada di halte Pandegiling, halte Basra dan sebagainya. Pokoknya Transsemanggi itu hanya memfasilitasi bahwa feeder ini bisa transit, tetapi pembayarannya masih belum bisa transit. Artinya belum terintegrasi. Maaf ya belibet, belum terintegrasi. Artinya kalau kita mau pindah dari feeder ini ke Transsemanggi itu harus bayar lagi. Tapi kalau dari feeder ke Surabaya Bus tidak perlu bayar lagi. Harga tiketnya, tak ulang lagi, Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Berlakunya seminggu setelah peluncurannya atau nanti setelah ada pengumuman ya. Nah, karena nggak jauh ya, ini kita sudah sampai di sekitar Pasar Kembang ya. Ini di mana ya, lupa saya. Di start itu pokoknya di sekitar Kupang Krajan, Pasar Kembang. Nah, makanya ini aku akan bersiap turun. Oh ya, ketika akan turun itu ternyata tiket kita itu di-scan dulu oleh kondekturnya. Saya kurang tahu tujuannya apa. Kalau biasanya kan kita langsung turun ya, tapi kalau ini setiap kita itu turun sama kondekturnya itu di-scan, scan lagi. Mungkin untuk menghitung jumlah penumpang pada awal-awal pengoperasiannya ini. Dengan adanya feeder ini cukup membantu sekali bagi masyarakat di sekitar daerah pinggir Surabaya ya, seperti Benowo, kemudian daerah Kandangan ya, kemudian daerah Simo itu bisa terfasilitasi dengan adanya feeder ini. Kalau biasanya mereka itu menggunakan line ya yang panas ya, yang kadang ngetemnya lama, sekarang mereka sudah bisa naik feeder ini. Hanya saja memang pergerakan aplikasinya, pergerakan armadanya itu tidak bisa dicek di aplikasi, masih belum ada aplikasinya.
Harapan saya sih nanti aplikasinya itu jadi satu dengan Surabaya Bus agar tidak membebani HP ya. Kalau nambah aplikasi lagi kan agak susah. Jadi lebih baik sama dengan Surabaya Bus tinggal ditambahkan saja feeder-feedernya. Nanti kita bisa mengeceknya di aplikasi Surabaya Bus. Semoga saja bisa didengarkan ya. Nah, ini Mbaknya meminta tiket saya. Jadi tiket saya tadi sudah di-scan ya. Ini mau di-scan sebagai bukti kalau saya sudah naik dan akan turun. Ini di halte Pasar Kembang. Makasih ya, Mbak. Nah, ketika turun, ini aku dilihati oleh orang-orang di pasar ya. Mungkin mereka masih heran ya, kenapa sekarang sudah ada fitur seperti ini. Semoga saja mereka mau naik agar bisa mengurangi kendaraan pribadi. Oke, sekian dulu video dari aku. Nanti akan aku lanjutkan dengan kebalikannya dari Pasar Kembang ke Tunjungan. Sekian dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.